Selamat siang, Bu. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita akan berbicara dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Ibu akan berbicara dengan coach Ibu dan saya akan menjadi pengamatnya. Bukan begitu, Ibu? Katanya? Betul, Ibu. Baik, nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya, Ibu ya. Iya, baik, Ibu. Biar saya nanti dapat memperbaiki proses coaching saya. Ada 4 kriteria yang akan digunakan dalam kriteria penilaian coaching, yaitu kriteria kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching agar dapat mendorong, dapat menemukan solusi dari masalah coaching saya. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang akan ditekankan untuk diobservasi? Saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kehadiran penuh. Nah, indikator dari kehadiran penuh ini adalah fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Lalu saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Saya akan melaksanakan aktivitas lain selain coaching dengan coach saya, dan saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Baik, Ibu, semuanya telah saya catat. Untuk mengetahui Ibu mencapai apa yang diharapkan di dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini, Bu, saya sudah janjian dengan coach saya. Jadi hari ini akan ada kegiatan coaching yang bisa disaksikan untuk mengobservasi kemampuan coaching yang ingin saya kembangkan. Siap, Ibu. Setelah saya mengamati percakapan Ibu nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi dari coaching Ibu yang dilakukan pada saat ini. Pak Cecep, kenapa berdiri di situ? Sepertinya ada yang sedang dipikirkan ya? Kebetulan sekali Ibu ada di sini. Bisakah saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Oh, tentu saja saya ada waktu. Sini Pak, kita berbincang-bincang di meja saya. Baik, Bu. Baiklah Pak Cecep, sebenarnya apa yang ingin Bapak bincangkan? Begini, Bu. Ada murid binaan saya di kelas 12 MIPA 2 yang bernama Dias. Dia ternyata belum mengikuti ujian praktek pada beberapa mata pelajaran. Sedangkan batas waktu mengumpulkan nilai ujian praktek tinggal 2 minggu lagi, Bu. Oh ya, sejak kapan Bapak mengetahui dia belum mengikuti ujian praktek? Saya baru mengetahuinya 2 hari yang lalu. Setelah beberapa guru mengabari saya sangat menyayangkan kenapa guru-guru baru mengabarkannya tidak seminggu yang lalu atau setelah ujian praktek dilaksanakan. Dan tahu kalau dia sudah mengikuti ujian praktek, padahal kan ujian praktek sudah dilaksanakan sekitar sebulan yang lalu. Saya berbincang dengan Ibu sekarang ini untuk mendapatkan bagaimana solusi dari permasalahan ini. Oh, apa yang sudah Bapak lakukan setelah mendapatkan kabar dari guru mapel tersebut? Yang sudah saya lakukan yaitu kemarin saya memanggil Dias untuk datang ke ruang BK. Tetapi Diasnya tidak sekolah. Dan tadi pagi saya melihat Dias datang ke sekolah. Langsung saja saya mengajak Dias dan mengajaknya ke ruang BK agar kami bisa berbicara lebih leluasa. Nah,
bagaimana dari hasil pembicaraan Pak Cecep dan Dias kemarin di ruang BK? Dari hasil pembicaraan kemarin, Dias mengakui bahwa ada 5 mata pelajaran ujian praktek yang belum diikutinya. Alasan yang dikemukakan Dias katanya bahwa dia bolos pada saat pelaksanaan ujian praktek berlangsung itu disebabkan dia tidak membawa alat dan bahan prakteknya. Terus dia juga bilang kenapa tidak mengikuti ujian praktek susulan, karena dia tidak ada teman untuk mengikuti dan mengerjakannya, sehingga dia kembali membolos. Nah, sedangkan untuk mapel PABP, dia merasa tidak mampu mengikuti ujian praktek, yaitu berupa praktek bacaan Al-Quran dan hafalannya, bacaan serta gerakan sholat, sehingga dia bolos lagi, Bu. Lalu sekarang langkah apa yang akan diambil Pak Cecep agar Dias mau mengikuti ujian praktek susulan? Saya menyuruh Dias untuk segera mengikuti ujian praktek susulan dalam waktu minggu ini. Dan saya berkoordinasi dengan orang tuanya agar ada yang mengingatkan dan mendorong Dias untuk segera mengikuti ujian susulan. Bagus, saya sepakat dengan Bapak. Terus, adakah ujian praktek susulan yang diikuti dan diselesaikan oleh Dias? Alhamdulillah, Bu. Ada 3 mata pelajaran yang sudah diikuti dan selesai dilakukan oleh Dias. Berarti masih ada 2 mapel lagi dong yang belum diikuti dan diselesaikan ya? Iya, Bu. Ada 2 mapel yang belum diikuti. Dias merasa takut menghubungi guru mapel biologi karena waktu pembelajaran dia sering tidak mengikuti pembelajaran biologi. Sedangkan untuk mapel PABP, dia belum lancar membaca Al-Quran dan belum hafal bacaan serta gerakan sholat, Bu. Oh ya. Kemudian kira-kira langkah apa lagi nih yang akan dilakukan Pak Cecep untuk menyelesaikan masalah ini? Saya tadi sudah koordinasi dengan orang tuanya Dias agar Dias dibimbing dalam bacaan Quran serta hafalan, bacaan dan gerakan sholat di rumah selama 2 hari dari sekarang, agar 3 hari yang akan datang dia sudah siap mengikuti ujian praktek susulan mapel PABP. Nah, justru masalah yang sedang saya hadapi sekarang adalah Dias tetap tidak mau menghadap guru biologinya, Bu. Sekiranya apa yang akan Pak Cecep upayakan untuk mendorong Dias agar mau menghadap guru biologi? Mungkin saya harus mendampingi Dias menghadap guru biologi tersebut. Mudah-mudahan dengan didampingi oleh saya sebagai wali kelas Dias, guru biologi mau menerima dan mengizinkan Dias mengikuti ujian praktek susulan. Nah, itu saya setuju sekali, Pak. Ya dicoba saja dulu, Pak. Mudah-mudahan berhasil dan lancar agar masalah ini segera dapat terselesaikan. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk membantu Dias dan menyelesaikan masalah ini. Dan untuk kedepannya, seandainya saya menjadi wali kelas lagi, saya akan membimbing murid khususnya yang saya bina agar tidak ada lagi murid yang belum menyelesaikan tugas ujian praktek. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya, Pak. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu Siti, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dan mendengarkan cerita saya. Sekarang saya mau masuk kelas dulu karena bel tanda masuk sudah berbunyi. Sama-sama, Pak. Ibu, tadi sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, hasilnya baik, Ibu. Coach saya sudah menemukan solusi permasalahannya. Alhamdulillah, kita akan analisis proses coaching yang sudah Ibu lakukan ya, mengenai ketercapaian kompetensi yang sesuai indikator yang Ibu harapkan. Apa yang sudah Ibu lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu kesadaran penuh. Tadi saya sudah fokus dalam membantu mengembangkan potensi dari coaching dalam mencari solusi dari masalahnya sendiri. Saya sudah mendengarkan apa saja yang dibicarakan coaching saya. Saya juga
menatap matanya. Baik, saya sudah melihat tadi Ibu melakukan kesadaran penuh, Ibu sudah mendengarkan secara aktif, dan sekaligus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching Ibu. Nah, sekarang Ibu sudah melaksanakan coaching dengan bagus. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian coaching saya. Nah, Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu tingkatkan lagi? Kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya, sehingga coach saya terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, Ibu. Langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan merefleksi diri saya dulu, kekurangan saya, dan saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Kapan akan dilaksanakan untuk mencari referensi? Segera Ibu. Baik, kapan? Baik, kapan akan melakukan coaching lagi Ibu? Saya akan melakukan coaching apabila ada teman yang ingin melakukan coaching Ibu. Mana ya? Baik. Nah ya, baik. Oh, baik. Baik, kapan kita akan mengobrol lagi? Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan Ibu. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita akan berbicara dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Ibu akan berbicara dengan coach Ibu dan saya akan menjadi pengamatnya. Bukan begitu Ibu? Betul Ibu. Baik, nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya, baik Ibu. Biar saya nanti dapat memperbaiki proses coaching saya Ibu. Nanti ada 4 kriteria yang akan digunakan dan kriteria kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Saya juga ingin mendorong agar dapat menemukan solusi dari masalah coaching saya, Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang akan ditekankan untuk diobservasi? Saya ingin lebih spesifik untuk mengembangkan kehadiran penuh, Ibu. Nah, indikator dari kehadiran penuh ini adalah fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coaching saya. Lalu saya juga ingin menatap lawan bicara saya, yaitu coaching saya. Saya akan melaksanakan aktivitas lain selain coaching dengan coaching saya, dan saya juga akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coaching saya. Baik Ibu, semuanya telah saya catat. Untuk mengetahui Ibu mencapai apa yang diharapkan di dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini Ibu, saya sudah janjian dengan coaching saya. Jadi hari ini akan ada kegiatan coaching yang bisa disaksikan oleh Ibu untuk mengobservasi kemampuan coaching saya. Jadi ada yang sesuatu yang harus dikembangkan dan mana yang harus ditambahkan. Terima kasih Ibu. Siap Ibu. Setelah saya mengamati percakapan Ibu nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi dari coaching yang Ibu lakukan. Assalamualaikum, selamat sore Bu Sri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Baiklah Bu Sri, seperti janji kita kemarin ya, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Apa yang mau Ibu Sri ingin ceritakan pada saya?
Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas masalah siswa saya di kelas. Ada seorang siswa yang setiap hari datang ke sekolah. Apabila ditinggal ibunya pulang, dia akan menangis. Anak tersebut maunya ditungguin terus sama ibunya. Nah, saya ingin anak itu mandiri dan tidak tergantung lagi pada ibunya. Anak tersebut sebenarnya sudah mampu dan mandiri bersekolah tanpa harus ditunggu oleh ibunya di dalam kelas. Oh iya, jadi ada anak yang menangis jika ditinggal sama ibunya pergi. Nah, maunya Ibu Sri itu anak itu lebih mandiri, jadi tidak menangis di kelas pada saat ditinggal oleh ibunya. Begitu Ibu? Iya, benar sekali Ibu, seperti itu. Baik, jadi apa yang diinginkan oleh Ibu Sri pada saat diskusi kita kali ini? Tujuannya mau bagaimana? Saya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah ini, anak yang menangis tersebut agar menjadi mandiri dan mau ditinggal ibunya seperti teman-teman yang lain. Baik, jadi Ibu ingin mendapat solusi agar anak tersebut bisa mandiri dan tidak tergantung pada ibunya. Betul begitu Ibu Sri? Iya, betul sekali Ibu. Baiklah, nah menurut Ibu Sri, anak yang mandiri itu yang seperti apa? Menurut saya, anak yang mandiri itu adalah anak yang tidak tergantung kepada orang lain, Bu. Baik, menurut Ibu, anak yang mandiri itu anak yang tidak tergantung kepada orang lain. Jadi sudah bisa melakukan sendiri. Begitu Ibu? Benar, Ibu. Menurut Ibu Sri, indikator seorang anak yang mandiri itu bagaimana? Seperti apa Ibu? Jadi, anak berani di dalam kelas tanpa pendampingan orang tuanya. Minimal dia tidak menangis jika ditinggal orang tuanya, Bu. Jadi indikatornya tidak menangis jika ditinggal. Kira-kira apa yang membuat anak itu menangis ya Bu? Mungkin sepertinya anak kurang nyaman dengan lingkungan belajar. Dia belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Baik, berarti anak tersebut menangis, belum bisa adaptasi dengan lingkungan, juga belum bisa berbaur dengan teman-temannya. Begitu Ibu? Betul sekali Ibu. Nah, apa yang Ibu bisa lakukan agar anak tersebut bisa beradaptasi dan nyaman dengan lingkungannya, bisa akrab dengan teman-temannya? Ya. Mungkin saya akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan tentunya Bu. Bagus sekali Ibu berencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menurut Ibu, lingkungan yang nyaman itu yang seperti apa? Saya akan membuat kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan memperbanyak kegiatan bekerja sama dengan teman, serta memajang hasil semua karya siswa agar mereka bangga memiliki kelas tersebut, sehingga mereka merasa betah berada di dalam kelas dan dapat berteman dengan baik dengan teman-temannya. Wah, sepertinya menarik sekali ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya rangkum, jadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dengan menghias kelas, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memperbanyak kegiatan bekerja sama dengan teman, dan memajang hasil karya siswa. Betul begitu Ibu? Betul sekali Bu. Nah, sekarang menurut Ibu Sri, kira-kira langkah mana dulu yang akan didahulukan untuk dikerjakan? Rencana mana yang akan diaplikasikan dulu? Mungkin saya akan melaksanakan menghias kelas terlebih dahulu Bu, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Baik, dalam menghias kelas ini dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, adakah yang dapat membantu Ibu? Saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa saya dan mengajak anak-anak dalam menghias kelas sehingga mereka merasa bangga ikut memiliki kelasnya, dan tentunya berkoordinasi pula dengan Ibu Ida, yaitu rekan sejawat saya, untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memperbaiki RPP yang sudah saya buat. Jadi Ibu, dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa yang Ibu dapatkan? Untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya, akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan melakukan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.
Baik, kapan Ibu rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai minggu depan, Bu, saya sudah bisa melaksanakannya karena saya akan berdiskusi dulu dengan orang tua siswa untuk mengumpulkan bahan untuk digunakan dalam menghias kelas dan berdiskusi dengan teman sejawat untuk memperbaiki RPP saya. Baik Ibu, saya sangat antusias sekali melihat hasilnya nanti. Nanti kita berbincang lagi ya setelah menghias kelas. Saya doakan dengan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, anak tersebut tidak menangis lagi saat ditinggal orang tuanya. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Ibu. Ibu, tadi sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana dengan hasilnya? Alhamdulillah Ibu, hasilnya baik dan coach saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah. Kita akan analisis proses coaching yang sudah Ibu lakukan mengenai ketercapaian kompetensi yang sesuai indikator yang Ibu harapkan. Apa yang sudah Ibu lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu kesadaran penuh. Tadi saya sudah fokus dalam membantu mengembangkan potensi dari coach saya dan mencari solusi dari masalahnya sendiri. Saya juga sudah mendengarkan apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya juga menatap matanya dengan sesama biar kita koneksi antar coach sama coach terjalin dengan baik. Baik, saya juga melihat tadi Ibu melakukannya dengan kesadaran penuh. Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan sekaligus sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan bagus. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian coaching saya. Nah, Ibu, kompetensi mana lagi yang akan Ibu tingkatkan lagi? Kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya sehingga coach saya terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri Ibu. 1, 2, 3. Nah, langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan merefleksi diri saya dulu, kekurangan saya, dan saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Kapan akan dilaksanakan untuk mencari referensi? Segera Ibu. Baik, kapan akan melakukan coaching lagi? Apabila ada teman yang ingin melakukan coaching Ibu. Baik, kapan kita akan ngobrol lagi ya? Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan Ibu. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak. Maaf, boleh meminta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Boleh. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Begini Pak, saya mau konsultasi tentang perlombaan OSN Kimia yang akan dilaksanakan bulan depan. Saya merasa tidak percaya diri dan saya juga merasa masih banyak teman-teman yang lain yang lebih berbakat daripada saya. Oh, kalau begitu, kamu ambil kursi dan duduk di depan Bapak. Baik Pak. Jadi, kita akan membicarakan tentang perlombaan OSN Kimia, yang mana kamu menjadi salah satu perwakilan dari sekolah, bukan begitu? Ya betul Pak. Kira-kira dalam pembicaraan ini, apa yang ingin kita harapkan? Saya mau tahu Pak, sebetulnya saya mampu nggak untuk mengikuti perlombaan OSN ini? Sementara saya masih kurang yakin dengan kemampuan saya. Bisa kamu ceritakan apa yang menjadi ganjalan dan hambatan yang membuat kamu merasa kurang percaya diri? Sejujurnya saya merasa nggak mampu Pak untuk mengikuti lomba ini. Saya banyak kegiatan dan tugas yang lainnya. Juga kemampuan saya
masih harus ditingkatkan lagi. Apalagi dalam konsep hitungan hukum dasar kimia, saya masih harus banyak belajar lagi, Pak. Kamu saat ini merasa tidak mampu dan kamu harus banyak belajar tentang hukum dasar kimia, bukan begitu? Iya betul, Pak. Dan saya juga merasa harus banyak berlatih soal-soal yang sering muncul di OSN kimia. Jadi, apa yang kamu inginkan terkait latihan tentang soal OSN kimia? Saya ingin ada yang melatih dan membimbing saya mengerjakan latihan soal-soal OSN kimia tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, nanti Bapak akan konsultasi dengan pihak sekolah, khususnya Wakasek Kurikulum, supaya ada yang membimbing dan melatih kamu untuk mempersiapkan perlombaan OSN kimia. Iya, Pak. Kira-kira untuk 1-2 minggu ke depan, apa yang akan kamu lakukan untuk melatih konsep perhitungan hukum dasar kimia yang menjadi fokus pembahasanmu? Saya berusaha akan mencari buku-buku tentang hukum dasar kimia dan soal-soal OSN dari berbagai sumber untuk saya pelajari. Dan saya juga akan mencoba menghubungi guru bidang studi kimia untuk meminta bimbingannya. Oke. Setelah kamu membaca dan mempelajari tentang materi hukum dasar kimia, apa yang akan kamu lakukan? Kayaknya saya akan merangkum hal-hal penting yang berhubungan dengan konsep hukum dasar kimia dan mulai mengerjakan latihan soal-soal yang berhubungan dengan hukum dasar kimia. Nah, supaya kamu bisa mencapai tujuannya dalam beberapa minggu ke depan, apa rencana konkret yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan mulai dengan mempelajari soal-soal hitungan yang berhubungan dengan hukum dasar kimia. Lalu saya mencatat hal-hal penting tentang hukum dasar kimia. Oke, jadi kapan kira-kira kamu akan mulai? Kayaknya sih Pak, nanti sore saya mulai. Bagus. Nah, siapa yang akan membantu dan mengingatkan kamu? Mungkin saya akan meminta bantuan Bu Feni jika beliau bersedia. Baik. Nah, Siti, apa yang kamu bisa simpulkan dalam obrolan kita hari ini? Kayaknya sih Pak, nanti sore saya mulai. Nah, siapa yang akan membantu kamu dan mengingatkan kamu? Mungkin saya akan meminta bantuan Bu Feni, pengajar kimia, untuk membantu saya dan mengingatkan saya. Baik. Nah, Siti, apa yang akan kamu bisa simpulkan dalam obrolan kita hari ini? Saya rasa saya pasti bisa ikut lomba kalau saya yakin dan kemampuan saya. Untuk itu saya akan terus belajar untuk memperkuat pemahaman saya tentang hukum dasar kimia. Dan saya akan meminta bantuan Bu Feni untuk berdiskusi. Baiklah, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Ya Pak, mudah-mudahan. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Oke, semangat ya. Terima kasih. Saya izin pulang duluan ya.